Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalfa Nanda dengan NIM S1S12302. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Salo Oleo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi Python yang ada di W3 School. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan materi Python yang di W3 School ini dari home sampai di if else. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan materinya, yaitu mulai dari while loops sampai array, Python array. Baik, materi yang pertama itu ada Python while loops. Nah, Python while loops ini merupakan perulangan while. Nah, di dalam Python terdapat dua kali perulangan. Ada dua metode perulangan, yaitu while sama for. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi Python while loops. Nah, di sini perulangan while kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan selama itu kondisinya benar. Di sini sudah ada contohnya. Saya pindahkan ini is sama dengan 1 while i lebih kecil dari 6 print i is plus dengan 1. Nah, sini saya run. Nah, di sini outputnya itu dia melakukan perulangan dari 1 sampai 5. Saya jelaskan di sini mengenai codingannya. Di sini dia melakukan pertama inisialisasi, yaitu i sama dengan 0. Kemudian masuk di while. While ini adalah merupakan pengkondisian yang dimana kalau i-nya lebih kecil dari 6, maka dia akan melakukan perintah print i. Setelah ia melakukan perintah print i, kemudian dia akan melakukan perulangan, yaitu dengan menambah 1. Jadi di sini kan awalnya 1. Terus karena 1 lebih kecil dari 6, maka dia akan memprint 1. Kemudian dia akan menambah nilai ditambah 1 sehingga i-nya sudah berubah menjadi 2. Begitupun sebaliknya sampai dengan 5. Kenapa dia tidak mengambil 6? Karena di sini pengkondisiannya bahwasannya i harus lebih kecil dari 6. Nah, perulangan while memerlukan variabel relevan untuk siap. Dalam contoh ini, kita perlu mendefinisikan variabel pengindeksan i yang kita tetapkan ke 1. Ini. Kemudian ada pernyataan istirahat atau break. Di sini break kita dapat menggantikan loop ketika kondisinya bernilai true. Di sini saya tambahkan if ini saya run. Nah, di sini outputnya itu dia melakukan perulangan dari 1 sampai 3. Saya jelaskan mengenai codingannya. Nah, di sini pertama sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya kita perlu melakukan inisialisasi, yaitu di sini dia melakukan inisialisasi i sama dengan 1. Kemudian masuk di while, itu pengkondisiannya
Jika I lebih kecil dari 6, maka dia akan memprint I. Karena di sini I-nya adalah 1, maka dia akan memprint 1. Kemudian dia periksa, apakah 1 ini sama dengan 3? Kalau iya, maka dia akan berhenti. Namun kalau dia tidak, maka dia akan melakukan perulangan selanjutnya. Karena di sini I tidak sama dengan 3, maka dia akan mencetak 2. Kemudian masuk lagi di 2, dia akan memprint nomor 2. Kemudian dia periksa lagi apakah 2 ini sama dengan 3. Karena belum sama, maka dia akan mencetak lagi. Kemudian sudah masuk di I sama dengan 3. Nah, di sini memeriksa apakah 3 sama dengan 3. Nah, di sini sudah bernilai benar, maka dia akan menghentikan yang namanya perulangan. Jadi, kalau kita beri fungsi break di sini, maka dia akan melakukan penghentian yang namanya perulangan. Kemudian ada pernyataan lanjutan atau continue. Di sini kita dapat menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan dengan iterasi berikutnya. Di sini saya langsung codingkan saja. I plus sama dengan 1. Nah, di sini saya telah menginginkannya. Nah, di sini pertama dia menginisialisasikan I-nya sama dengan 0. Kemudian dia masuk ke while, kemudian kondisinya. Jika I lebih kecil dari 6, maka dia langsung melakukan perulangan, yaitu menambah 1. Nah, di sini kan 0 lebih kecil dari 6, maka dia akan menghasilkan 1 di sini, 1. Kemudian dia memeriksa apakah 1 sama dengan 3. Karena itu bernilai salah, maka dia akan memprint 1. Nah, kemudian masuk ke 2. Dia kan sudah memprint 1, kemudian dia menambah 2. Nah, di sini I-nya sudah sama dengan 2. I-nya sama dengan 1. Karena 1 lebih kecil dari 6, maka dia akan mencetak I ditambah 1. Jadi sekarang I-nya sudah menjadi 2. Nah, kemudian dia periksa apakah 2 ini sama dengan 3. Nah, kalau di sini masih bernilai salah, maka dia akan memprint 2 di sini. Kemudian dia masuk ke pengkondisian lagi. Karena 2 masih lebih kecil dari 6, maka dia akan mencetak 1 lagi. Jadi sekarang I-nya sudah sama dengan 3. Nah, di sini dia mencek kondisinya. Karena 3 sama dengan 3, maka dia continue. Continue artinya ini melakukan eksekusi selanjutnya, yaitu dia akan men-skip print ini. Sehingga di sini dia tidak akan menampilkan output 3 karena dia akan melanjutkan iterasi berikutnya. Kemudian pernyataan else. Di sini else kita dapat menjalankan blok kode sekali ketika kondisinya tidak lagi benar. Misal,
Sini pertama dia kan seperti sebelumnya pasti perlu dia dilakukan namanya inisialisasi, kemudian dia periksa kondisinya. Kalau itu bernilai benar, maka dia akan memprint terus mencetak satu. Nah, sampai semisal di sini sudah i-nya sama dengan 6. Karena ini sudah salah, 6 lebih kecil dari 6, kan itu sudah salah, maka dia akan masuk di perintah else. Maka dia akan memprint i is no longer less than 6. Gitu. Oke, baik. Mungkin itu saja materi tentang perulangan while. Kemudian masuk ke materi berikutnya yaitu perulangan for. Nah, perulangan for digunakan untuk mengulang suatu rangkaian. Bisa berupa daftar, tuple, kamus, set, atau string. Ini tidak seperti kata kunci for dalam bahasa pemrograman lain dan bekerja lebih seperti metode iterator seperti yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Dengan for loop, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan, sekali untuk setiap item di dalam suatu list, tuple, set, dan seterusnya. Di sini ada contoh, semisal di sini ada daftar buah. Aku dengerin dulu. Buah, kemudian listnya itu ada apel, ada pisang, sama ada cherry. Kemudian masuk di perulangan for x in buah, in. Nah, dia di sini melakukan perulangan eh, dari list-list yang ada di dalam daftar buah. Karena di sini dia memerintah bahwa untuk X di buah, yaitu ada apel, pisang, dan ceri, maka dia akan memprint nilai X-nya di sini. Sesuai apa list-list yang ada di dalam ini. Kemudian melakukan perulangan melalui string, yaitu mereka berisi serangkaian karakter, semisal for X in pisang, print X. Nah, dia di sini melakukan perulangan terhadap string yang ada di sini. Mulai dari P, I, S, A, E, A, S, A, N, G. Kemudian, sama seperti perulangan while, di sini dia juga menggunakan pernyataan istirahat atau biasa disebut dengan break. Di sini, dengan pernyataan break, kita dapat menghentikan loop sebelum loop tersebut melewati semua item. Semisal, yang buah dan X.
Jadi di sini pertama di dalam list buah itu ada apel, pisang, dan cherry. Kemudian masuk di perulangan for. Nah, for di buah, dia akan memeriksa di sini listnya. Kemudian dia akan print. Yang pertama kan ada apel. Terus dia periksa pengkondisiannya. Apakah apel sama dengan pisang? Karena itu tidak, maka dia akan melakukan perulangan berikutnya. Kemudian dia akan masuk di X1, yaitu pisang. Nah, kemudian dia print pisang sini. Kemudian dia periksa, apakah pisang itu sama dengan pisang? Karena di sini bernilai benar, maka dia terhenti atau break gitu. Jadi di sini hanya tampil dua, yaitu apel dan pisang. Nah, teman-teman juga bisa kalau semisal tidak ingin menampilkan kata pisangnya. Disinilah saja dia langsung memeriksa pengkondisian dengan menggunakan if. Jadi sini baru dia memerintahkan perintah print untuk X-nya. Nah, di sini hanya outputnya itu yaitu apel saja. Kemudian, dia juga menggunakan pernyataan lanjutan atau biasa bisa disebut dengan continue, yaitu menghentikan iterasi loop saat ini dan melanjutkan dengan yang berikutnya. Nah, di sini dia tidak memprint pisang karena kalau kita dilihat dari codingannya dia memerintah kalau X-nya sama dengan pisang sini, maka dia akan men-skip. Sini, dia akan men-skip dan langsung masuk ke lagi perulangan for-nya gitu. Kemudian ada fungsi range. Nah, untuk mengulangi serangkaian kode sejumlah kali tertentu, kita dapat menggunakan fungsi range, yaitu fungsi range mengembalikan serangkaian angka dimulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default, dan berakhir pada angka yang ditentukan. Contoh, for x in range 6 dengan parameter 6, maka dia akan print X-nya. Nah, di sini. Kalau di dalam sebuah for, dia tidak melakukan inisialisasi di sini. Nanti X-nya itu dimulai dari 0. Berarti di sini dia akan mencetak nilai 0 sampai dengan 5. Jadi, tapi di sini itu jumlahnya ada 6. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai range-nya, yaitu 6. Nah, di sini ada catatan, perhatikan bahwa range 6 bukanlah nilai 0 sampai 6, tetapi nilai 0 sampai 5. Kemudian fungsi range juga secara default bernilai 0 sebagai nilai awal. Namun ada kemungkinan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter seperti range 2,6 yang berarti nilainya itu dimulai dari 2 hingga 6, tapi tidak termasuk 6 gitu. Sini saya tambah parameternya yaitu 2. Nah, ini. Artinya dia akan melakukan perulangan dari 2 sesuai yang pertama sampai sebelum 6 gitu. Nah, fungsi range secara default akan menambahkan urutan sebesar 1. Namun ada kemungkinan untuk menentukan nilai penambahan dengan menambahkan parameter ketiga. Berarti setelah 6. Itu bisa juga. Misal kita mulai nilai awalnya itu 2 sampai
sebelum 30 dengan parameter juga 3. Artinya dia akan melakukan loopingan perulangan tapi ditambah 3 begitu. Kalau di sini saya print, nah di sini kan dari 2, terus 2 karena parameter terakhirnya di sini saya menggunakan 3, artinya saya akan menambah nilai 2 ini dengan 3, akhirnya jadi 5. Kemudian 5 juga ini akan ditambah dengan nilai 3 yaitu 8 sampai sebelum angka 30 yaitu 29. Terus juga ada kunci else dalam for loop. Ya, artinya untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika loop selesai. Misal ini 6, print x, namun else print nah di sini dia melakukan else ketika akan dieksekusi loopnya itu selesai. Nah di sini semisal pertama masuk ke for x in range-nya yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sebelum 6, maka 6 tidak masuk. Setelah dia memprint 0 sampai 5, maka dia akan masuk ke perintah else, yaitu print akhirnya selesai. Di sini ada nilai dari 0 sampai 5, kemudian terakhirnya itu akhirnya selesai, yaitu merupakan perintah dari else. Nah, di sini ada catatan bahwasanya blok else tidak akan dieksekusi jika loop dihentikan oleh suatu break atau pernyataan. Contoh, di sini ada semisal if dengan 3, maka dia akan break. Kemudian print x. Nah, di sini dia akan menghentikan, dia tidak akan mengeksekusi else kalau ada fungsi break. Misal di sini for x in range 6 artinya 0 sampai 5. Tapi kalau x-nya itu dia sama dengan 3, maka dia akan berhenti. Gitu. Sebelum melakukan perintah print di sini. Nah, di sini juga else-nya dia tidak akan dieksekusi otomatis. Nah, terus bagaimana dengan loop bersarang? Nah, perulangan bersarang merupakan perulangan yang ada di dalam perulangan. Loop atau biasa disebut nested loop akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi, yaitu loop di luar. Semisal di sini ada kodenya agent dengan listnya itu ada merah, terus besar, kemudian masuk ke list berikutnya ada buah, daftarnya itu ada apel, ada pisang,
dan ada cherry. Kemudian masuk ke perulangan for. Kalau for x in adjoint for y in buah, maka dia akan print parameter untuk x dengan y. Nah, jadi di sini dia akan melakukan perulangan jika listnya itu 2 kali. Nah, di sini pertama dia akan memeriksa untuk x di adjoint. Nah, pertama itu ada merah. Setelah merah, dia akan masuk ke for berikutnya. Berarti dia loop dalam loop atau nested loop. Kemudian masuk di for-nya. Nah, for ya di sini kan ada apel. Kemudian print. Tadi awalnya itu ada merah terus apel. Kemudian dia langsung lanjut lagi for y karena di sini buahnya masih ada 2 gitu. Begitupun sebaliknya dengan x, di mana kita akan melakukan perulangan kalau semisal list di dalamnya itu sudah habis. Kemudian pernyataan lulus. Nah, for loop tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu, kita memiliki for loop tanpa konten. Masukkan pas pernyataan untuk menghindari yang namanya kesalahan. Misal, for x in 0, 1, pas. Jadi dia di sini tidak melakukan yang namanya eksekusi terhadap sini. Karena di sini dijelaskan bahwasanya for loop itu tidak boleh kosong. Tetapi jika alasan tertentu Anda memiliki for loop tanpa konten, maka masukkan pas pernyataan untuk menghindari yang namanya kesalahan. Next, selanjutnya itu materi function Python. Nah, fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan saat dipanggil. Kemudian kita dapat meneruskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi. Kemudian suatu fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Artinya pertama dia masukkan nilainya di parameter, kemudian mengirimkannya ke dalam fungsi. Nah, fungsi nanti dia akan melakukan pengembalian yang merupakan hasil dari perhitungan melalui parameternya, berdasarkan parameternya. Contoh di sini cara membuat satu fungsi. Misal, def my fungsi di sini kita melakukan namanya pemanggilan. Bukan, ini masih sekedar pembuatan dalam fungsi. Nah, ini yang dinamakan membuat fungsi di sini. Ada namanya, terus nanti ada parameter di sini. Kemudian print. Tunggu.
Di sini kita bisa. Kemudian materi selanjutnya itu di mana kita memanggil fungsi ini, yaitu cara memanggilnya kita menggunakan nama fungsi yang kita berikan. Karena di sini saya memberi nama fungsinya itu myFungsi, maka kita panggil myFungsinya. myFungsi. Nah, di sini sudah ada perintah yaitu hello, karena di sini sudah dilakukan yang namanya pemanggilan. Nah, sebelumnya dia tidak melakukan perintah print karena dia belum ada pemanggilannya. Kemudian masuk di argumen. Nah, informasi dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Anda dapat menambahkan argumen sebanyak yang Anda inginkan. Cukup pisahkan dengan koma. Contoh ini berikut adalah fungsi yang satu argumen atau vname. Saat fungsi dipanggil, kami meneruskan nama depannya yang digunakan dalam fungsi untuk mencetak nama lengkapnya. Misal, di sini parameternya dia kasih fname. Terus, fname-nya ini nanti ditambah refness. Kemudian di my fungsinya ini kita taruh parameter. Di sini email. Tobias. Dan Linus. Nah, di sini pertama dia memberikan sebuah fungsi bahwa untuk main fungsi itu parameternya nanti vname. Nah, dia akan print vname ditambah dengan refness. Nah, di sini fungsinya saya taruh parameter fname-nya itu email. Nah, jadi email nanti ini akan ditambah dengan refness. Begitu juga untuk Tobias dan Linus. Bisa dilihat kan pada outputnya. Nih. Nah, ada catatan bahwasannya argumen sering disingkat ARS dalam dokumentasi Python. Terus, mana sih yang baik antara parameter atau argumen? Nah, istilah parameter dan argumen dapat digunakan untuk hal yang sama, informasi yang diteruskan ke suatu fungsi. Dari perspektif fungsi, parameter adalah variabel yang dicantumkan di dalam tanda kurung dalam definisi fungsi. Sedangkan argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Nah, di sini jumlah argumen. Kemudian masuk ke materi jumlah argumen. Secara default, suatu fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya, jika fungsi yang Anda mengharapkan 2 argumen, Anda harus memasukkan fungsi tersebut dengan 2 argumen, tidak lebih dan tidak kurang. Misal di sini, saya masukkan lagi argumennya itu name ditambah dengan linen. Maka di sini untuk pemanggilannya dia harus juga menggunakan 2 parameter sesuai dengan sini argumennya. Maka di sini saya tambahkan refness. Kemudian run. Nah, di sini sudah tampil yaitu email refness. Nah, di sini ada contoh salah ketika kita memanggil fungsi dengan 1 atau 3 argumen. Nah, di sini kita bisa dapat kesalahan karena di sini
dia memberikan 2 argumen, sedangkan dia masukkan parameternya itu hanya 1, maka itu akan bernilai salah atau error. Terus ada argumen sebarang atau bintang yang disingkat dengan args. Nah, jika Anda tidak tahu berapa banyak argumen yang akan digunakan ke dalam fungsi kita, maka tambahkan A bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Dengan cara ini, fungsi akan menerima sejumlah argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Semisal di sini fungsinya namanya my function, dengan argumennya itu tanda bintang kids. Kemudian dia akan memprint the youngest child is kids 2. Nah, di sini kan hanya satu parameter, hanya satu argumen. Tapi di sini terdiri dari 3 elemen, 3 elemen bisa jadi disebut. Di sini dia akan memprint the youngest child is ditambah kids 2, artinya dia akan memprint Linux. Karena di sini kita mulai dari kids 0, kids 1, dan kids 2. Kemudian ada argumen kata kunci, yaitu kita dapat mengirim argumen dengan sintaks kunci sama dengan nilai. Dengan cara ini, urutan argumen tidak menjadi masalah. Semisal, nah di sini argumennya itu dia teracak dari 3, 2, 1. Sedangkan pas pemanggilannya, dia menyusunkannya, tapi dia memberikan kata kunci. Semisal D1 sama dengan email, terus CL3 sama dengan Tobias, CL3 sama Linux. Jadi ketika dia melakukan print, dia akan menyesuaikan dengan sini. Karena dia memerintah CL3, maka itu merupakan Linux. Maka hasilnya, the youngest child is Linux. Ada catatan bahwasanya frase argumen kata kunci sering disingkat menjadi quartz dalam dokumentasi Python. Nah, jika Anda tidak tahu banyak argumen kata kunci yang dimasukkan ke dalam fungsi Anda, tambahkan 2 bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Semisal, di sini saya tambahkan 2 bintang. Artinya, dia kasih tanda bintang 3 bahwasannya di sini untuk parameternya dia langsung menggunakan labelnya gini. Kan label fname itu isinya Tobias, lname isinya Revnes. Jadi ketika di sini perintah printnya menginginkan kit dengan label line, maka dia akan memprint Revnes. Kemudian ada nilai parameter default. Nah, contoh berikut ini menunjukkan cara menggunakan nilai parameter default. Jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, ia menggunakan nilai default. Misal, di sini kan nama fungsinya itu my function. Terus di sini dia memberikan nilai parameter default atau ketetapan, yaitu country-nya itu yaitu Norway. Nah, terus
Kalau sudah itu dia akan melakukan print. Selanjutnya dia akan melakukan pemanggilan yang mulai dari Swaden, India. Nah, di sini kan ada fungsi yang kosong gitu parameternya. Maka dia akan terisi sesuai dengan ketetapan yang telah kita tulis di main function-nya gitu. Kemudian ada melewati daftar sebagai argumen. Nah, Anda dapat mengirim tipe data argumen apapun ke suatu fungsi, baik itu string, angka, daftar, kamus, dan lain-lain. Dan itu akan diperlakukan sebagai tipe data yang sama di dalam fungsi tersebut. Misalnya, jika kita ingin mengirim data sebagai argumen, itu akan tetap menjadi daftar sebagai mencapai fungsinya. Misal, nah di sini dia melewati daftar ya gitu, sebagai argumen. Di sini kan dia memang memberikan ketetapan yaitu food, namun di sini food kita tidak tahu apa value-nya, apa isinya. Maka dia di sini menambahkan, dia ada tambahan sebuah ketetapan bahwasanya nilai daftar buah isinya yaitu apel, banana, cherry. Sehingga ketika masuk ke dalam pemanggilannya dia akan menggunakan fruits ini. Karena kalau menggunakan fruits, dia itu belum jelas apa sebenarnya isi dari itu. Kemudian ada nilai pengembalian, yaitu untuk membiarkan suatu fungsi mengembalikan suatu nilai. Gunakan retur pernyataan semisal. Nah, di sini fungsinya dia memberikan sebuah rumus bahwasanya nanti X yang akan diisi di sini akan dikalikan dengan 5. Nah, di sini dia pertama print dengan nama fungsinya myFunction dengan X-nya itu 3. Maka 5 akan dikali dengan 3 yaitu 15. Begitu juga dengan 5, begitupun juga dengan 9. Itu. Kemudian ada pernyataan else, yaitu fungsional definisi tidak boleh kosong, tetapi jika karena bukan salah, saya tadi menjelaskan tentang else, namun di sini itu tentang pernyataan lulus. Nah, function definisi tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu Anda dapat memiliki function definisi tanpa konten. Masukkan saja dalam pas pernyataan untuk menghindari yang namanya kesalahan. Di sini dia tidak akan melakukan eksekusi karena kita menambah fungsi pas. Kemudian ada argumen hanya posisional, yaitu kita dapat menentukan bahwa suatu fungsi hanya dapat memiliki argumen posisi atau hanya argumen kata kunci. Untuk menentukan bahwa suatu fungsi hanya dapat memiliki argumen posisional, tambahkan koma seret, koma garis miring setelah argumen. Misal, di sini outputnya 3. Nah, tanpa koma garis miring, Anda sebenarnya diizinkan untuk menggunakan argumen kata kunci bahkan jika fungsi tersebut mengharapkan argumen posisi. Gitu.
Kemudian ada argumen hanya kata kunci. Untuk menentukan bahwa suatu fungsi hanya dapat memiliki argumen kata kunci, tambahkan bintang koma sebelum argumen. Misal, nah di sini. Jadi tanpa bintang koma X, Anda diperbolehkan juga menggunakan argumen fungsional bahkan jika fungsi mengharapkan argumen kata kunci. Gitu. Nah, dia itu tidak bisa begini. Kan di atasnya kita kasih bintang koma X. Tapi di sini pemanggilan fungsinya itu hanya 3, sementara yang benar itu dengan ini. X sama dengan 3 supaya nilai X di sini itu jelas yang maksud itu apa. Kemudian gabungkan hanya posisi dan hanya kata kunci. Kita dapat menggabungkan dua tipe argumen dalam fungsi yang sama. Argumen apapun yang bersifat garis miring, koma posisional saja, dan argumen apapun setelahnya bersifat bintang koma kata kunci saja. Ini misalnya. Kemudian masuk di rekursi. Nah, Python juga menerima rekursi fungsi yang berarti suatu fungsi yang ditentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Rekursi adalah konsep matematika dan pemrograman yang umum, artinya suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Manfaatnya adalah kita dapat mengulangi data untuk mencapai suatu hasil. Pengembangan harus sangat berhati-hati dengan rekursi ya, karena sangat mudah untuk tergelincir ke dalam penulisan fungsi yang tidak pernah berakhir atau fungsi yang menggunakan memori atau daya prosesor yang berlebihan. Namun, jika ditulis dengan benar, rekursi dapat menjadi pendekatan pemrograman yang lebih efisien dan secara matematis. Dalam contoh ini, fungsi tree recursion adalah fungsi yang kita definisikan untuk memanggil dirinya sendiri, yaitu rekursi untuk menggunakan variabel k sebagai data yang berkurang -1 setiap kali kita melakukan rekursi. Ada contoh. Kemudian materi selanjutnya itu lambda Python. Nah, lambda Python ini adalah sebuah fungsi anonim kecil, dan fungsi lambda ini dapat mengambil sejumlah argumen, tetapi hanya dapat memiliki satu ekspresi. Misal di sini, tambahkan 10 ke argumen A, begini, dan kembalikan hasilnya. Nah, X di sini 5, arti 5 ini adalah merupakan A. Jadi nanti lambda A, isinya 5, sama dengan 5 ditambah 10. Hasilnya nanti itu merupakan 15. Next. Fungsi lambda dapat mengambil sejumlah argumen. Misal, kalikan argumen A dengan rumusan B dan kembalikan hasilnya. Misal, X sama dengan lambda A, B sama dengan A dikali B. Maka print kalau X tapi Y, A dan B-nya itu 5,6. Nah, di sini hasilnya 30. Karena di sini kita memasukkan 2 parameter sesuai dengan lambdanya gitu. Begitupun juga kalau semisal
argumennya ada 3, maka juga parameternya itu harus 3. Nah, terus mengapa sih kita harus menggunakan fungsi lambda? Nah, kekuatan lambda ditunjukkan lebih baik saat kita menggunakannya sebagai fungsi anonim dalam suatu fungsi. Misalnya, kita memiliki definisi fungsi yang mengambil satu argumen, dan argumen tersebut dikalikan dengan angka yang tidak diketahui. Nah, gunakan definisi fungsi tersebut untuk membuat fungsi yang selalu menggandakan angka yang Anda kirimkan. Gini. Nah, di sini pertama dia melakukan inisialisasi bahwasanya my doubler sama dengan my func dengan 2. Di sini berarti ini nilainya 2. Terus pas dia memanggil, berarti ini merupakan n. Berarti A dikali n, yaitu 2 kali 11. Begitu pula juga yang kalau multi ganda yang Anda kirimkan. Nah, atau gunakan juga definisi fungsi yang sama untuk membuat kedua fungsi dalam program yang sama. Nih, kalau misal dia begini, maka artinya kita masukkan fungsi yang sama itu 11. Tapi kalau rumusan di dalam function itu diubah. Sini berarti 2 dengan 11, 3 dengan 11. Gitu. Karena dia jelas. Selanjutnya itu materi array. Nah, Python array Python ini tidak memiliki dukungan bawaan untuk array, tetapi Python list dapat digunakan sebagai gantinya. Jadi sebenarnya itu array dalam Python itu tidak ada, yang tapi digantikan dengan list mungkinnya. Nah, listnya. Nah, halaman ini akan menunjukkan menggunakan list sebagai array. Namun, untuk bekerja dengan array di Python, Anda dapat mengirimkan pustaka seperti pustaka nanti. Gitu. Misal. Nah, di sini harus dengan listnya itu ada for kemudian ada bmw, maka dia akan print harus, artinya semua list yang ada dalam ini dia akan melakukan print. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya itu array. Nah, array ini adalah sebuah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai pada satu waktu. Jika Anda memiliki daftar item atau daftar mobil misalnya, menyimpan mobil dalam variabel tunggal dapat terlihat seperti ini. Ini, car1, for car2, Volvo, car3 itu BMW. Namun bagaimana jika Anda ingin menelusuri mobil-mobil tersebut dan menemukan satu mobil tertentu? Dan bagaimana jika Anda tidak memiliki 3 mobil tetapi 300? Solusinya itu adalah array sendiri. Misal, kita letakkan saja X-nya itu sama dengan cars. Maka dia akan memprint X-nya. Berarti karena di sini yang merupakan cars 0 itu for, maka dia pasti akan menciptakan for. Gini. Nah, ini sesuai. Selanjutnya, kita juga bisa mengubah
apa yang namanya ini? List di dalam, kita dapat mengubah sebuah list di dalam variabel. Misal, cars-nya itu kita akan ganti dengan Toyota. Toyota. Nah, di sini pasti dia akan langsung print cars-nya. Nah, di sini untuk for-nya tadi ini yang charge 0-nya itu sudah diganti dengan Toyota. Next, panjang sebuah array. Nah, untuk menghitung sebuah panjang sebuah array, kita bisa menggunakan yang namanya len, fungsi len. Nah, metode ini untuk mengembalikan panjang suatu array atau jumlah elemen dalam suatu array. Semisal, X-nya itu len parse. Maka dia akan memprint X. Nah, di sini. Jadi dia akan menghitung panjang list yang ada dalam sini. Karena di sini ada 3 list. Maka ketika dia menetap print, maka dia akan menampilkan 3. Gitu. Nah, ada catatan bahwasanya panjang suatu array selalu satu lebih panjang dari indeks array yang tertinggi. Terus, apa saja sih elemen array dalam perulangan? Kita dapat menggunakan for in untuk mengulangi sebuah elemen array. Misal, di sini kita gunakan for x in cars, maka dia akan memprint x-nya. Nah, di sini jadi dia perulangan, kalau for dia itu berarti dia tersusun ke bawah ini. Karena pertama dia periksa apakah X-nya ada di cars, kalau ada dia langsung print, kemudian periksa kedua itu Volvo, kemudian dia print, kemudian memeriksa apakah ada, kemudian dia print, gitu. Terus bagaimana kita menambahkan elemen di dalam sebuah array? Di sini kita menggunakan fungsi append untuk metode ini untuk menambahkan elemen ke dalam array. Seperti cars, terus kita gunakan fungsi append untuk menggabungkan, untuk mengganti itu dengan Honda. Jadi dia di sini sudah menambahkan sebuah elemen di dalam list cars-nya. Kalau menghapus, kita gunakan saja elemen pop cars pop gitu. Berarti kita akan menghapus cars pop 1. Jadi maaf, pop. Jadi di sini dia akan penghapusan untuk cars popnya itu yang satu kan di sini 0, 1, 2. Berarti dia akan menghapus Volvo-nya. Bisa juga kalau kita menggunakan fungsi remove, itu sama saja. Tapi kalau dia remove, berarti dia perjelas apa yang kita ingin hapus. Sorry. Nah, di sini saya memerintah untuk menghapus yang kata Volvo. Jadi tinggal
for sama BMW. Kemudian sini ada macam-macam metode array. Yang pertama ada append untuk menambahkan elemen dalam satu list. Kemudian ada clear untuk meng-clear seluruh listnya. Kemudian ada copy, terus ada count, ada extend, ada index, ada insert, ada pop, kemudian juga ada remove dan reverse dan search. Nah, catatan bahwasanya Python tidak memiliki dukungan bawaan untuk array, tapi gantinya itu kita menggunakan yang namanya list di dalam ringnya. Gitu. Nah, di sini saya sudah menjelaskan materinya dari perulangan while sampai di perulangan array. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.